di bagian IC ini ternyata bekas ngangkat. Nah, ini ada pecah ya. Nah, di sini IC ini pecah, ini bekas ngangkat. Nah, terus di sini di bagian komponen. Nah, ini nggak ada komponennya ya. Ini bagian ke jalur chipset. Cuman yang lebih fatalnya di sini ya. Ini karena MOSFET kan bekas ganti. Ini menggunakan 4C10N ya. Harusnya bukan 4C10N, cuman saya lupa serinya gitu. Kalau nggak QN3103, dia menggunakan PK berapa ya? Ini sama kayak ini, PK 614 sekian gitu, lupa saya. Untuk yang ini IC ini juga pecah ya, IC PWM-nya bagian ke tegangan memori. Nah, yang bilang saya bilang fatal tuh di sini ya. Kita ukur resistansinya. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Ruli Komputer. Di channel ini saya akan mencoba membahas tentang servis PGA card atau servis elektronik lain-lain ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang servis entah itu PGA card atau alat elektronik lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama kawan-kawan yang baru mencoba belajar di elektronik, terutama di servis PGA. Dan di sini saya akan coba menjawab juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kayak di Shopee, Tokopedia atau di YouTube juga ya. Ada yang komen tentang, "Bang, bisa servis PGA seri ini nggak gitu. Atau kira-kira berapa biaya perbaikan PGA yang mati total, atau berapa perbaikan PGA yang no display?" Atau juga ada yang bertanya untuk apakah harga PGA berpengaruh sama biaya servis. Ya, di sini saya coba singkat jelaskan ya. Untuk bisa atau enggaknya servis harus dicek dulu dari kerusakan PGA-nya. Kenapa? Kerusakan itu artinya rusak komponen apa yang rusak gitu. Harus melalui pengecekan, dan begitupun untuk biaya ya. Karena di PGA, walaupun di PGA ini satu serinya sama, terkadang menggunakan IC yang berbeda. Contohnya di IC di MOSFET di sini bisa kita lihat menggunakan IC MPS, dan sedangkan di sini menggunakan IC MCP ya. Jadi intinya harus dicek dulu kerusakan di mana. Seperti contohnya ini mati total, kita harus cek tegangan ini masuk nggak dari 12 volt, masuk nggak ke MOSFET. Misalkan di sini putus fuse-nya, harus dicek dulu. Karena fuse ini putus pasti ada penyebabnya. Harus dicek mana yang rusak, dan harus dicek juga setiap komponen beda juga harganya ya. Oke kawan-kawan, selamat datang kembali ya. Di video kali ini saya mau coba bahas PGA ya, ada kiriman. Dan sebelumnya mohon maaf nih suara saya kalau kurang enak ya. Saya lagi kurang sehat, dan ini saya mau ngecek dapat kiriman PGA dari seseorang ya. Ini iGame RTX 2060 6GB ya, PCB terbakar. Jadi ini GPU saya pakai pribadi. Waktu itu sempat saya cleaning, mungkin udah terlalu semangat atau gimana, kuas yang saya pakai itu nyantol ke part yang kecil banget itu, kayaknya kapasitor ya namanya, posisi di sekitar atas PCB pak. Ini sebelumnya pernah coba deh plastik, pernah coba di servis ya di tempat lain, dan partnya yang dia lepas dikembalikan, saya masukkan ke dalam plastik emas, mudah-mudahan nggak sampai kena chip. Dan satunya lagi 1660 super ya, artefak. Oke, sekarang kita cek dulu untuk PGA nya. Ini untuk part yang dilepas ya, ada di plastik ini entah apa aja. Ini punya kapasitor, terus MOSFET LDO ya kayaknya. Oke, kita bongkar untuk PGA nya ya. Saya lagi agak kurang enak badan, soalnya lemas, badan tuh lemas rasanya ya. Mudah-mudahan kita bisa cek ya untuk PGA ini kerusakannya di bagian mana. Mudah-mudahan mudah-mudahan chipnya nggak kena ya.
Oke, kita lanjut ya. Untuk PGA-nya ini udah saya lepas dari backplate dan udah saya cek lagi, ternyata ada beberapa komponen yang bekas dilepas ya. Ini saya coba tunjukkan ya sebentar. Mudah-mudahan bisa kelihatan menggunakan kaca pembesar. Saya masih beres-beres, niatnya mau pindahin PC ke sini gitu biar lihat skema lebih enak, cuman belum sempat ya, saya masih beres-beres. Nah, di sini di bagian IC ini ternyata bekas ngangkat. Nah, ini ada pecah ya. Nah, di sini IC ini pecah, ini bekas ngangkat. Nah, terus di sini di bagian komponen. Nah, ini nggak ada komponennya ya. Ini bagian ke jalur chipset. Cuman yang lebih fatalnya di sini ya. Ini karena MOSFET kan bekas ganti. Ini menggunakan 4C10N ya. Harusnya bukan 4C10N, cuman saya lupa serinya gitu. Kalau nggak QN3103, dia menggunakan PK berapa ya? Ini sama kayak ini, PK 614 sekian gitu, lupa saya. Untuk yang ini IC ini juga pecah ya, IC PWM-nya bagian ke tegangan memori. Nah, yang bilang saya bilang fatal tuh di sini ya. Kita ukur resistansinya. Kita coba menggunakan mode buzzer dulu. Kita cek di bagian 12 volt. Di sini bagian PCIe power dia nggak short. Sekarang coba ukur di bagian bawah ya. Nah, sini short 6,3 ohm. Sekarang kita ukur di sini karena MOSFET bekas ganti ya, MOSFET bukan seri yang seharusnya. Di sini juga IC PWM-nya ini pecah. Nah, ini 6 ohm. Jadi yang short itu dari slot PCI Express 12 volt, dia masuk ke sini. Nah, kemungkinan kalau dari pengalaman saya ini kalau MOSFET jebol di sini, MOSFET jebol, apalagi MOSFET kosong atau MOSFET beda seri, dia biasanya makannya ke sini. Ke isi PWM-nya jebol dan akhirnya dari 12 volt dia bablas ke VRAM. Nah, kemungkinan besar ini VRAM kena juga itu karena short 6 ohm. Harusnya itu kalau Nvidia ya, kebanyakan asistansi aman terkecilnya itu nih angkanya ya, angka terkecil biasanya di 20-an ya, 20 ohm. Walaupun kebanyakan ada yang 30, 60, 90 ohm gitu, malah ada yang 150. Cuman ini 5 ya, 6 ya, 6 ohm. Jadi saya agak kurang yakin ya untuk lanjut garapnya karena di sini yang PR sebenarnya bukan di sini. Kerusakan utamanya di sini. Ini jebol ya, ini harus dikeroak. Di sini kebakar, tembus sampai ke atas ke sini. Nah, cuman yang disayangkan kenapa garap di sini gitu, di bagian ini kalau nggak salah 1,8 volt ya. Antara 1,8 volt atau PX ya, yang dua ini. Dan di sini juga bagian tegangan memori juga digarap. Ini udah dilepas, ini dilepas. Jadi mudah-mudahan VRAM-nya nggak mati sih, cuman saya nggak bener-bener nggak yakin sama sekali. Karena kemungkinan ini VRAM ini kena, karena udah loss dari 12 volt dia masuk ke VRAM seperti yang kita ukur tadi di sini ya. Sekarang saya akan coba angkat dulu komponen yang pecah ya. Saya ambil dulu heater ya sebentar. Karena di sini yang fatalnya di sini. Kita lepas dulu yang ngebakar di sini satu. Ini bagian PWM memori ya, kontroler tegangan intinya ke memori. MOSFET juga mau saya lepas. Mudah-mudahan sih VRAM-nya nggak kena walaupun kecil ya kemungkinannya. Sebentar saya pasang. Ini saya belum sempat beres-beres semua ya, belum enak sih posisinya. Jadi seadanya dulu ya untuk kawan-kawan kalau misal kurang nyaman tentunya mohon maaf. Ini saya belum bener-bener enak posisinya ya. Belum beres semua. Karena sekalian saya beres-beres barang buat yang gagal atau yang berhasil saya kembalikan ke pemiliknya sambil juga beres-beres di sini ya biar lebih enak. Entah kedepannya mungkin saya terima barang lagi atau enggaknya ya lihat nanti lah ya, tergantung gimana nanti ya. Kita tunggu heater ini panas karena kalau boleh jujur ya,
Apalagi kalau dapat misal barang seperti ini, kita cuma capek kerja doang gitu, pengecekan, terus apa namanya, pas kita cek ternyata yang rusak tuh banyak. Yang seperti PGA ini problem utamanya itu di bagian PCB ya, kebakar short. Cuman malah kita harus garap yang nggak harus kita garap sebenarnya ya. Di bagian ini IC pecah bekas ngangkat, MOSFET udah diganti, terus IC ini terus ini hilang, terus kita pasang lagi. Jadi kita harus beresin dulu yang bekas digarap sebelumnya. Kalau udah ketemu dan viram aman ya masih mending gitu, masih untung kita lanjut garap kerusakan yang sebenarnya rusak karena kebakar. Kalau misalkan dari awalnya kita garap di bagian yang kebakar, enggak apa namanya, enggak oprek-oprek ke bagian yang lain, harusnya ini enggak merembet seperti ini ya. Karena di bagian kebakar itu di jalur MOSFET apa ya, saya lupa namanya. Bentar saya sambil cek skematik ya. Ini PGA 1660 Super ya kalau nggak salah. Game RTX 2060 ya, RTX 2060, mohon maaf. Nvidia 2060. Ntar saya sambil cek yang kebakar itu di bagian jalur apa ya namanya, saya lupa namanya, inget apa fungsinya doang gitu, namanya lupa. Intinya itu fungsinya buat jalur MOSFET, buat ke MOSFET ini lagi loh, MOSFET di bagian VCore, MOSFET bagian memori. Jadi sebelum dia masuk ke situ dia menggunakan MOSFET ya, dan MOSFET itu kebakar. Nah kebanyakan MOSFET yang di sini kebakar, yang di bawah ya, yang PCB ini kebakar, biasanya penyebabnya dari PSU kebanyakan ya. Entah PSU abal-abal atau PSU bagus pun, kalau misal bagus artian 80 plus tapi udah drop. Ada juga yang karena listrik bocor, karena nggak menggunakan grounding terus nggak sengaja kepegang, entah itu megang kabel ke monitor, entah itu megang, intinya megang komponen yang jalurnya masuk ke PGA atau ke PC. Itu juga bisa jadi penyebab PCB kebakar atau PGA rusak ya, karena awalnya listrik bocor, kepegang malah kena ke PGA nya gitu, rusak. Yang harusnya masuk tegangan DC ke PGA malah AC yang masuk. Oke, kita coba angkat ya. Jadi yang PS saya angkat ini 1, MOSFET 4, IC PWM ini 1 ya. Lanjut kita ukur apakah dari 12 volt slot PCI Express masih konslet atau enggak ya. Kalau enggak konslet, nanti kita coba ganti yang pecah ini 1,8 volt, harusnya ya ini dipasang MOSFET, terus kita benerin jalur yang kebakar PCB. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.
Oke, kita lanjut ya, ini udah agak dingin, kita ukur lagi untuk kondisi short tadi ya. Ntar ini saya coba ukur. Tadi kita cek di 12 volt itu short di bagian VRAM itu sama ya, nilainya sekitar 6 ohm. Nah, kita ukur di 12 volt dia masih sama 6 ohm. Terus di bagian VRAM ini 25 ya, kita cek menggunakan mode resistor. Nah, dia 25 ohm, jadi ada sedikit harapan ya. Di bagian VRAM ini VRAM nggak kena, mudah-mudahan. Sekarang tinggal kita cari short ini dari mana asalnya gitu. Kenapa pula buzzernya? Kita cari penyebabnya. Nah, sekarang sebelum kita cari penyebab short ini dari mana, kita ukur MOSFET yang udah dilepas ya, yang dari sini di bagian VRAM. Ini aman. Ini short 1 ya, kita buang ke sana. Terus ini yang 2, ini bagus ya, ini bagus. Jadi ini mati 1 MOSFET, entah yang mana serinya ya, saya nggak perhatiin tadi. Sekarang kita cari yang short dari 12 volt, dia kemana. Saya coba tembak menggunakan MBR. Ntar ya, saya kasih tegangan 2 volt 40 ampere ya. Ini saya sambil tes MBR juga. Sebentar. Saya coba tembak ya. Dan seperti biasa saya sambil pegang chip, sambil tembak ke 12 volt sambil pegang chip. Takutnya ada short ke bagian chipset itu. Dia 0,4 ampere. Chipset udah ada panas ya, entah di bagian mana yang short, apakah di bagian yang kebakar. Ya, ini belum ada tanda-tanda ya. Saya kasih naik tegangan 2,5 volt. Ini kayaknya di sini ya yang kebakar, agak hangat karena chipset adem. Nah, di sini ada hangat ya, di bagian PCB yang terbakar, entah dari komponen atau dari PCB ya. Saya naikkan ke 3 volt biar lebih pasti, karena chipset adem jadi saya berani naikin. Kemungkinan ini di bagian PCB. Nah ya, di sini panas nih. Oke, dia makan 1 ampere. Di sini ada panas di bagian PCB yang terbakar. Nah, sini ada panas ya. Bentar, saya coba kasih plug. Ini karena 12 volt dari sini ya, nggak salah nih sama. Nah ya, sekarang saya coba kasih plug. Tadi panasnya di area sini, entah dari IC atau dari PCB ya. Oke, dia meleleh ya dari PCB. Jadi ini tinggalin ya, saya coba keluar. Mungkin saya skip aja ya untuk prosesnya, karena kalau misalkan penasaran cari yang short, bisa kawan-kawan lihat di
video saya ada grab VGA yang short seperti ini ya. Ini saya coba keroak, hilangkan yang short. Nanti kita lanjut setelah saya keroak. Saya lanjut lagi untuk videonya, mudah-mudahan bisa hidup ya untuk VGA-nya. Nanti tinggal kita pasang komponen yang udah dilepas, yang ini yang mati, MOSFET, IC ini, terus komponen yang lain juga yang hilang ya. Intinya saya mau coba hilangkan dulu yang shortnya. Oke, kita lanjut nanti biar nggak lama ya prosesnya. Oke, oke, ini kita lanjut ya untuk VGA-nya. Dan di sini saya nggak tunjukkan untuk proses garapnya karena lumayan panjang ya waktunya. Dan di sini yang saya ganti seperti yang saya jelaskan di awal ini ya, yang dilepas saya pasang, terus IC ini 1,8 volt ya. Di awal itu saya antara 1,8 volt atau PX karena belum saya ukur. Ada juga yang kebalikannya, di sini 1,8, di sini PX. Oke, ini udah diganti, ini juga udah dipasang ya, diganti baru sama MOSFET juga. Ini saya pakai QN3103 yang ini ya 2 biji, yang ini QN3107. Terus ini 5 volt juga udah diganti IC-nya, cuman untuk MOSFET ini jalurnya juga ada yang kena, saya pasang mati lagi, jadi saya putuskan buat nggak pasang MOSFET ini karena lumayan langka ya MOSFET-nya, stok saya juga habis. Dan di sini saya jelaskan. Nah, ini yang dibolongin ya, yang dikeroak ini untuk jalur karena banyak yang putus. Ini nanti ditampal menggunakan lem UV atau cat PCB ya. Sama MOSFET. MOSFET ini nggak bisa dipasang lagi, dan untuk fungsinya MOSFET ini buat deteksi dari MOSFET ya yang ke chipset. Kalau dari skematik ya, Nah, ini buat sensor watt yang dimakan oleh board, yang dimakan oleh chipset, intinya untuk deteksi penggunaan ini ya, apa namanya, berapa watt yang digunakan untuk VGA ini. Oke, sebentar. Nah, untuk yang kena juga ada beberapa jalur ya, karena banyak juga yang jalur yang terputus karena ini dikeroak. Jadi untuk jalur data di sini seperti enable, di sini enable 1,8 volt ya, ini saya jumper karena udah putus dari PWM-nya ya. Saya jumper muncul 1,8 volt, cuman untuk PX karena ini putus juga ya, dan di sini ada IC step down 3,3 volt ya di sini, cuman kurang jelas mungkin ya kalau tanpa mikroskop. Nah, di sini ada pecah ya, kebakar juga, saya jumper. Kenapa saya jumper? Karena saya nggak ada ya, stok IC-nya nggak ada, dan yang penting jangan sampai outputnya itu karena step down ya. Dan dataset IC ini bisa support sampai 5,5 volt, sedangkan di sini masih 5 volt, jadi masih aman. Ini juga untuk PX, di sini saya jumper, dan ini untuk 5 volt yang short yang seperti kita ukur sebelumnya ya, di bagian IC di sini kan short di awal ya, saya ukur sini short. Jadi di IC step down ini bukan step down sih, semacam apa ya, semacam relay lah fungsinya. Jadi outputnya sama 5 volt, inputnya 5 volt. Jadi saya jumper aja langsung karena enable-nya ini ngambilnya datanya dari sini ya. Karena udah putus, jadi saya jumper aja. Terus di bagian di sini yang ke bagian apa namanya, ke bagian P-core saya jumper, dan ini saya buang untuk IC ini. Ini IC buat dari output ini ya, enable ini saya buang karena kalau nggak dibuang dia nggak keluar P-core-nya. Oke, jadi mungkin untuk penjelasannya cukup singkat aja ya. Sekarang ini udah saya coba nyalakan sih ya, udah nyala. Nah, ini kita ukur lagi ya untuk tegangannya apakah normal untuk tegangan outputnya seperti PX 1,8 volt ya, buat mastiin sambil tunjukin sama kawan-kawan. Oke, ini untuk multitesternya, mudah-mudahan jelas ya. Oke, sebentar kita nyalakan power supply. Oke, kita ukur di sini 1,8 volt aman ya, 1,811, PX 1 volt ya, 1,008. Untuk memori 1,38 ya. Ini idle, itu untuk P-core 0,8. Ini karena belum pakai data ya. Untuk memori di sini ini kan 1,38. Nah, ini kalau di load dia naik 1,5 sekian volt.
Oke, sekarang mau saya kasih cat PCB ya atau lem UV. Jadi untuk prosesnya mungkin kita skip aja, nanti pas proses benchmark kita lanjut lagi ya, biar nggak kepanjangan videonya dan nggak kepanjangan buat jelasinnya. Intinya ada tips dari saya buat kawan-kawan yang mungkin masih baru ya untuk digarap PGA. Tipsnya kalau dapat PGA yang kebakar seperti ini, garapnya di mana? Di bagian di sini yang kebakar. Dan yang kebakar kebanyakan jalur 12 volt. Kita ukur dari sini 12 volt, shortnya sampai hilang. Entah mau dikeroak atau dicari yang shortnya di mana, intinya harus dibuang yang short. Jadi jangan garap malah di tempat lain seperti ini ya. Ini tegangan 1,8 volt, malah diangkat di sini malah jebol. Terus di bagian memori juga digarap di bagian memori. Entah mungkin mengiranya yang short di sini kan udah dibuang ya di awal, itu MOSFET udah dilepas, mungkin mengira ada short dari IC lain ya. Padahal output di sini output di sini nggak short ya, yang saya ukur sebelumnya. Jadi intinya dibuang dulu yang short. Kalau emang udah hilang shortnya, tegangan nggak keluar, baru kita cari bagian jalur-jalur tegangan seperti tegangan 1,8 volt dan lain-lain. Oke, ini saya mau kasih cat PCB ya. Nanti kita lanjut pas proses benchmark biar nggak kepanjangan. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Broke all the cages, no, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.